Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Ari Bias, merasa perlu menyampaikan beberapa hal kepada masyarakat dan keprihatinan saya atas situasi yang berkembang saat ini. Seperti kita ketahui, perkara nomor 92 PDT Sus ___ 2024 PN Niaga Jakarta Pusat ini sedang menunggu putusan kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Namun, di tengah proses yang belum selesai, muncul pemberitaan dari berbagai media massa elektronik dan media sosial terkait pernyataan Ketua Komisi 3 DPR RI yang meminta Badan Pengawas Mahkamah Agung untuk memeriksa hakim yang menangani perkara ini atas dugaan pelanggaran etik dan perilaku hakim yang diduga memeriksa dan mengadili tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, menyikapi peristiwa tersebut, awalnya saya cukup terkejut dengan pemberitaan tersebut, tapi kemudian setelah saya pelajari, akhirnya saya tidak mempermasalahkan kesimpulan RDPU Komisi 3 tersebut. Bahkan saya menyambutnya dengan positif. Karena diharapkan dapat mendorong percepatan proses hukum yang sedang berjalan ini. Selama seluruh langkah yang diambil tetap dilakukan secara benar, adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tetapi ada beberapa catatan terhadap peristiwa tersebut, yaitu 1. Saya meyakini bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut prinsip trias politika, yaitu pemisahan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Prinsip ini termuat dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, segala bentuk intervensi dari lembaga legislatif terhadap lembaga yudikatif, terutama terhadap hakim yang menangani perkara tertentu baik yang sedang berjalan maupun yang telah diputus, apalagi ini adalah perkara perdata, merupakan tindakan yang mencederai prinsip negara hukum dan mengganggu independensi kekuasaan kehakiman. 2. Saya percaya bahwa rapat dengar pendapat umum RDPU yang diselenggarakan oleh DPR RI, Komisi 3 DPR RI, adalah salah satu bentuk fungsi pengawasan DPR untuk menampung aspirasi dan keluhan masyarakat terkait suatu permasalahan yang bertujuan untuk memberikan informasi, masukan, dan rekomendasi kepada pihak yang berwenang, bukan untuk membuat keputusan yang mengikat secara hukum. Saya percaya bahwa RDPU semestinya dilakukan dengan adil dan imparsial, dengan menghadirkan juga perwakilan dari pencipta lagu, agar dapat diberi ruang untuk didengar juga keterangan dan pendapatnya, agar tidak terjadi persepsi dan opini di masyarakat yang terkesan tidak adil dan memihak. Apalagi pencipta lagu adalah pihak yang sejatinya secara nyata dirugikan dan dilanggar hak-haknya dalam perkara ini. 4. Saya percaya bahwa dengan hanya mendengarkan secara sepihak dalil dari organisasi masyarakat sebagai pengadu yang menamakan dirinya Koalisi Advokat Pemantau Peradilan, tanpa mengetahui dengan seksama apa sebenarnya keterangan dan alasan dari pencipta lagu, maka dikhawatirkan akan menimbulkan penilaian yang tidak utuh bagi Komisi 3 dan dikhawatirkan dapat menyesatkan opini publik serta mencederai prinsip keadilan dan keseimbangan informasi yang seharusnya dijunjung tinggi dalam forum rapat dengar pendapat umum DPR RI tersebut. Dan hal yang terburuk adalah dapat merugikan nama baik hakim-hakim yang dilaporkan dan merugikan pihak pencipta lagu yang bersengketa. Apalagi jika kita lihat Koalisi Advokat Pemantau Peradilan ini adalah bukan sebagai pihak dalam perkara ini dan juga bukan dari pelaku industri musik. 5. Saya percaya bahwa kesimpulan RDPU semestinya tidak mengikat karena bukan merupakan produk hukum yang memiliki kekuatan mengatur, melainkan hanya bersifat rekomendatif sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR RI. 6.
Saya percaya bahwa berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 9 tahun 2016, apabila suatu pengaduan diajukan semata-mata karena keberatan terhadap pertimbangan yuridis hakim dan substansi putusan pengadilan, maka pengaduan tersebut seharusnya tidak dapat ditindaklanjuti. 7. Saya sependapat dengan pernyataan Ketua Komisi 3 DPR RI bahwa putusan dalam perkara perdata tidak bersifat erga omnes atau tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya mengikat pada pihak yang terlibat dan yang pada sengketa perkara tersebut. 8. Saya pahami bahwa kesimpulan RDPU terkait dugaan terjadinya pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 92 yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan merupakan pernyataan yang masih bersifat dugaan atau belum tentu terbukti kebenarannya secara hukum. Jadi jangan digiring seolah-olah itu hakim sudah melanggar kode etik atau diartikan sebagai hakim sudah terbukti bersalah. Masih bersifat dugaan. Kemudian perlu saya tegaskan terkait materi pokok perkara yang sudah diuji sesuai mekanisme pengadilan yang saat ini masih banyak yang simpang siur. Pada intinya saya jelaskan sebagai berikut. 1. Pertanggungjawaban hukum untuk setiap orang yang menggunakan lagu dalam konser komersial tanpa ada izin atau lisensi dan tidak membayar royalti ke RMKN. Nah, ini banyak yang dihilangkan nih, informasi tidak membayar royalti ke RMKN ini banyak dihilangkan. Nah, jadi banyak yang tidak sesuai, informasinya tidak akurat. Nah, kedua, dalam gugatan ini pelaku pertunjukan adalah sebagai tergugat dan penyelenggara acara adalah sebagai turut tergugat. Jadi penyelenggaranya acaranya ada di situ, di pengadilan itu ada. Dan dibawa juga sampai sekarang kasasi juga ada. 3. Bukti-bukti yang saya serahkan di persidangan dan telah diuji sah, yaitu A. Surat pencatatan ciptaan dari JJKI bahwa bilang saja itu benar adalah ciptaan saya. B. Poster-poster konser dan media sosial terkait konser tersebut. C. Video-video konser. D. Surat rekomendasi dari RMKN. E. Video somasi terbuka bersama RMKN. Jadi saya melibatkan RMKN. F. Kartu anggota RMKKCI. G. Surat kuasa anggota RMKKCI. H. Keterangan tercatat dari penyelenggara acara. Ya, ada keterangan tercatat dari penyelenggara acara. 4. Keterangan saksi dari komisioner RMKN. 5. Keterangan saksi ahli dari profesor guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Kemudian terkait denda pelanggaran hak cipta sebesar 1,5 miliar, saya ingin meluruskan bahwa angka yang telah diputuskan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat itu bukan nilai royalti. Di Komisi DPR itu, RDP itu saya masih mendengar 1,5 miliar itu bayar royalti. Itu keliru. Bahwa angka itu adalah bukan royalti, bukan denda pidana. Itu adalah denda atas kerugian. Karena ini kan perdata, denda atas kerugian. Tolong bisa membedakan antara pembayaran royalti dan denda kerugian. Kewajiban membayar royalti bisa dibayarkan melalui RMKN. Tapi ketika royalti tidak dibayarkan dan izin pun tidak ada, maka mutlak telah terjadi pelanggaran hak cipta. Mutlak. Mekanisme gugatan perdata diatur di Undang-Undang Dasar, di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2012 tentang hak cipta, ada di pasal 99, pasal 100, pasal 11, pasal 102, pasal 103, pasal 104, dan pasal 105. Silakan dibaca. Itu mekanisme gugatan perdata. Sedangkan sanksi pidana diatur di pasal 113 ayat 2. Jadi dalam Undang-Undang Hak Cipta ini boleh pencipta lagu bisa melakukan dua upaya hukum, perdata dan pidana. Seluruh pertimbangan hakim sudah sangat jelas dan teliti berdasarkan bukti-bukti yang seluruhnya sah dan berdasarkan keterangan para saksi serta sudah menguji dalil-dalil
dan argumentasi hukum yang disampaikan oleh penggugat dan tergugat. Dan dalam hal keterangan para saksi ahli yang menurut pengadu itu diabaikan, majelis hakim sudah mempertimbangkan di dalam putusannya seluruh keterangan para saksi ahli tersebut, baik saksi ahli yang dihadirkan oleh penggugat maupun tergugat. Yang saya tahu dalam persidangan kemarin tergugat menghadirkan 2 saksi ahli. Itu pun ada di putusan dan hakim pertimbangkan, jadi tidak diabaikan. Cuman masalah hakim menilai, menerima atau mengenyampingkan itu wewenang hakim, bukan pelanggaran kode etik. Itu yang harus dipahami. Terakhir, pada kesempatan ini saya ingin menghimbau kepada publik, media, dan lembaga-lembaga negara untuk 1, menjaga independensi peradilan. 2, menegakkan peradilan yang bersih dari intervensi manapun dan sportif mengikuti proses hukum sesuai mekanisme yang sah. 3, menunjukkan, tolong tunjukkan di mana di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan di dalam PP 56 Tahun 2021 terdapat ketentuan bahwa yang wajib izin dan membayar royalti adalah penyelenggara acara. Silakan tunjukkan. Karena yang tercantum adalah setiap orang, di mana didefinisikan di pasal 1 ayat 7 sebagai orang, perseorangan atau badan hukum. Jadi tidak hanya dikhususkan untuk satu pihak aja, tidak dikhususkan untuk penyanyi, tidak dikhususkan untuk penyelenggara acara, setiap orang. Oke. Sebagai penutup, saya sebagai pencipta lagu yang sejak 2 tahun lalu sampai detik ini masih memperjuangkan haknya, ini bukan sekadar soal uang, tapi soal keadilan dan penegakan hukum terhadap perlindungan karya cipta. Dan hak cipta adalah hak konstitusional pencipta yang wajib dilindungi oleh negara. Saya tidak takut kalah. Tapi saya takut hukum tidak ditegakkan. Saya tidak takut pendapat yang berbeda. Saya tidak takut berdebat. Tapi saya takut hakim tidak bebas memutuskan. Terima kasih. 24 Juni 2025 Ari Bias. Baik.